Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Asrullah, Stambu 2020020778, kelas manajemen B semester 3. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi pertama sampai terakhir mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dan materinya itu mulai dari yang pertama sampai yang ke-8. Dan yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua rekrutmen, ketiga seleksi, keempat penempatan, kelima kompensasi, keenam pengembangan sumber daya manusia, ketujuh karir, dan yang terakhir itu PHK. Ya, dan langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Dan terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik, yakni yang pertama itu harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. Yang kedua, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia dalam organisasi tersebut secara lengkap. Yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan atau job analisis, kondisi organisasi dan persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM saat ini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Dan untuk sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik diperlukan tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh. Dan yang pertama itu mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. Yang kelima, memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Yang keenam, menginformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Dan juga ada beberapa manfaat bagi perusahaan yang melakukan perencanaan sumber daya manusia, yaitu
mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dan berbagi kualifikasi di kemudian hari. Tim HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Dan itulah tadi penjelasan dari materi perencanaan sumber daya manusia. Kemudian saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu rekrutmen. Pengertian rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. Intinya adalah tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Dan adapun cara-cara yang dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan di perusahaan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Yang ketiga, publikasikan lowongan. Yang keempat, tinjau lamaran yang masuk. Yang kelima, wawancara kandidat berkualitas. Yang keenam, periksa referensi dan latar belakang. Sumber-sumber rekrutmen adalah pelamar langsung, lamaran tertulis, orang lain, jalur iklan, perusahaan penempatan tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan melalui balai latihan kerja milik pemerintah. Ya, itu tadi materi kedua. Dan saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu seleksi. Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Adapun tahapan-tahapan yang paling umum digunakan dalam proses seleksi, yaitu mencakup penerimaan pendahuluan. Proses seleksi merupakan jalur dua arah, tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, keputusan penerimaan. Proses seleksi merupakan jalur dua arah, yaitu organisasi memilih para karyawan dan para pelamar memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis untuk aplikasi. Bila pelamar datang sendiri, wawancara pendahuluan dapat dilakukan. Dan rekrutmen dan seleksi itu termasuk fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan yang strategis dalam mempersiapkan
dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Nah, itu tadi penjelasan materi rekrutmen dan seleksi ya. Kemudian materi keempat yaitu penempatan atau placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Fungsi penempatan tenaga kerja itu diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahliannya, keterampilannya, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Penempatan sumber daya manusia adalah usaha menyalurkan kemampuan individu sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan dengan jalan menempatkan karyawan pada suatu tempat atau jabatan yang paling sesuai. Dengan penempatan karyawan yang tepat akan meningkatkan motivasi karyawan dan menempatkan kinerja organisasi. Dalam manajemen sumber daya manusia, penempatan karyawan merupakan salah satu agenda yang sangat penting. Apabila penempatan karyawan tidak sesuai, maka akan menghambat kelancaran kegiatan perusahaan dan juga akan menyebabkan terjadinya kebosanan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan tidak dianggap mesin. Nah, itu tadi penjelasan dari penempatan. Kemudian materi kelima yaitu kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan juga dampak positif adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun karyawan. Nah, berikut ini dampak positif yang bisa perusahaan atau organisasi dapatkan. Selain dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan, tentu perusahaan juga memiliki tujuan dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya. Dan tujuannya itu yaitu yang pertama mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan pertama adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna
untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua itu mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan organisasi lain. Dan yang ketiga itu menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Nah, itu yang ketiga. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabadikan seorang karyawan kepada perusahaan. Jadi, keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, umumnya komponen kompensasi dari perusahaan dibagi menjadi 3 jenis. Dilansir dari Akurat berikut ini 3 jenis kompensasi. Yang pertama itu kompensasi langsung. Yang kedua kompensasi tidak langsung. Dan yang ketiga kompensasi non finansial. Dan itulah tadi penjelasan tentang kompensasi. Kemudian materi ke-6 yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. SDM meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia, karena SDM menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Fungsi pengembangan SDM yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Yang kedua mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Yang ketiga pekerjaan bisa berjalan secara efisien. Yang keempat meningkatkan sikap kepemimpinan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengembangan sumber daya manusia. Kemudian materi ke-7 yaitu karir. Karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda. Karier adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan pekerjaan atau jabatan seseorang. Manfaat perencanaan karir sebagai berikut, yaitu untuk mengembangkan pegawai yang nantinya dapat dipromosikan untuk naik jabatan, untuk melihat potensi yang dimiliki oleh pegawai, untuk menurunkan perputaran pegawai, dan untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan organisasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai karir. Kemudian materi terakhir
atau kedelapan yaitu pemutusan hubungan kerja atau biasa disingkat PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha majikan. Seperti yang kita ketahui, pada November 2020, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat klaster ketenagakerjaan yang mengubah dan menambahkan beberapa bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Beberapa kerugian yang dialami perusahaan karena pemutusan hubungan kerja yaitu produktivitas perusahaan mengalami penurunan, perusahaan kehilangan tenaga kerja yang potensial, pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal, perusahaan mengeluarkan banyak biaya, waktu, dan tenaga untuk melaksanakan proses rekrutmen. Nah teman-teman, itu semua materi dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan yang saya jelaskan itu materi pertama yang saya terima sampai materi terakhir. Sebelumnya saya ingin meminta maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai karena manusia memang tidak sempurna dan tidak bisa luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.